Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan terkait macam-macam zakat. Nah, sebelumnya ini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Rafiuddin Ar-Rahmani NIM 227 dan kawan saya Fahrul Iqbal Al-Fariki NIM 071 dan teman saya satunya lagi Ubaidah Ulin Nafisa NIM 007. Nah, langsung saja yang akan kami jelaskan yaitu terkait syarat dan rukun, lalu haifahnya. Apa itu zakat lah? Perlu kita ketahui bersama, zakat dalam istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, di samping itu berarti mengeluarkan sejumlah yang ditentukan itu sendiri. Jatah yang dipungut dari harta itu disebut zakat karena membuat harta orang yang membayarnya bertambah dan berlipat isinya. Dan yang selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Nah, macam-macam zakat yang pertama yaitu zakat mal. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, zakat mal yaitu adalah zakat berupa harta yang dimiliki seseorang dalam jangka waktu tertentu dan dalam minimal tertentu juga yang dibatasi oleh nisab. Contoh emas, barang-barang yang bisa dibuat zakat mal ya. Contohnya emas, perak, binatang, tumbuhan-tumbuhan dan biji-bijian. Dan juga barang perniagaan atau barang dagang. Dan yang selanjutnya yaitu ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah sendiri yaitu seperti yang kita lakukan bersama di setiap bulan Ramadan ya, yang wajib bagi laki-laki, perempuan, tua, muda, atau anak-anak sekalipun. Nah, setiap orang nafkahnya ditanggung dengan cara-cara tertentu untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatan. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat zakat. Nah, yang pertama yaitu muslim. Nah, tentu saja ketika kita zakat haruslah menjadi seorang muslim. Dan yang kedua yaitu akil. Akil adalah seorang muslim yang telah dapat menggunakan akalnya dan sehat secara fisik dan mental. Dan yang selanjutnya yaitu balik, yang seorang muslim telah memasuki usia wajib untuk zakat. Dan yang selanjutnya yaitu memelihara harta yang mencapai nisab atau perhitungan minimal syarat wajib untuk dizakatkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Fahrul Iqbal Al-Fariki NIM 71 kelas C3 MPR. Sini saya akan melanjutkan materi mengenai rukun-rukun zakat. Nah, langsung saja ke materinya. Hal-hal yang harus dilakukan ketika ingin berzakat, di antaranya yang pertama yaitu niat. Nah, ketika menunaikan zakat, hendaknya membaca niat untuk berzakat. Hal ini untuk mengingatkan kita bahwa berzakat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu perlu adanya orang, yaitu pemberi zakat dan penerima zakat. Kemudian yang rukun yang kedua yaitu harta yang dizakatkan. Harta-harta yang wajib dizakatkan dalam zakat mal ini diantaranya adalah yang pertama emas dan perak, yang kedua binatang ternak, dan yang ketiga hasil pertanian, yang keempat harta perniagaan, terus kemudian kekayaan laut dan hasil pertambangan, terus rikas.
Nah, itu untuk zakat mal. Yang kemudian untuk zakat fitrah itu bisa berupa uang, beras, kurma atau gandum dengan berat 2,5 kg yang biasanya kita lakukan pada menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kemudian materi selanjutnya mengenai karakteristik yang berkaitan dengan wajib zakat. Yang pertama, melebihi kebutuhan pokok. Harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin dari keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia. Kemudian yang kedua, bebas dari hutang. Bahwa harta yang dipunyai itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah atau nazar dan wasiat maupun hutang kepada manusia. Dan bagi orang yang mempunyai hutang besar dan bagi orang yang mempunyai hutang sebesar harta yang dimilikinya, maka harus orang tersebut terbebas dari zakat. Dan karakteristik yang selanjutnya, pemilikan yang pasti atau milik penuh, bahwa harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Harta tersebut harus didapatkan dengan baik dan halal. Terus yang keempat, berkembang, bahwa harta berkembang adalah harta yang produktif, harta yang berkembang secara konkret dengan melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham, dan lainnya. Karakteristik selanjutnya yaitu mencapai nisab. Jika harta seorang belum mencukupi nisab yang telah ditentukan, maka ia belum wajib mengeluarkan zakat. Akan tetapi yang terutama dikeluarkan ialah infak atau sedekah. Dan yang terakhir karakteristiknya yaitu berlaku 1 tahun. Harta mencapai waktu pengeluaran zakat biasanya 12 bulan kepemilikan harta yang sudah mencapai nisab. Oke, itu materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidah Ulin Nafisa dengan NIM 2020310072. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai kaifiah zakat. Nah, kaifiah zakat sendiri di sini ada 4, yaitu yang pertama niat, kedua menyegerakan, ketiga tidak memindahkan ke tempat lain, dan yang terakhir diserahkan kepada yang berpihak. Yang pertama, niat. Maksudnya, kita saat hendak melakukan zakat sebaiknya diniatkan terlebih dahulu dalam hati kita supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu menyegerakan. Maksudnya, apabila sudah sampai waktunya untuk melakukan zakat, yaitu terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan, maka segerakanlah untuk melakukan zakat tersebut. Yang ketiga yaitu tidak memindahkan ke tempat lain. Pada dasarnya zakat jangan dipindahkan ke tempat lain, mengingat bahwa terlebih dahulu kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu membantu sesama yang dekat, baru yang jauh. Yang keempat yaitu diserahkan kepada yang berpihak. Maksud dari poin keempat ini yaitu penyerahan zakat dapat melalui badan amal zakat atau dilakukan langsung oleh yang bersangkutan kepada yang berhak menerimanya. Nah, orang-orang yang berhak menerimanya yaitu ada 8 golongan menurut Al-Quran surat At-Taubah. Yang pertama, fakir. Fakir di sini yang dimaksud yaitu orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan maupun usaha. Yang kedua yaitu ada miskin. Miskin sendiri yaitu orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutupi hajatnya tetapi belum terpenuhi sepenuhnya. Yang ketiga yaitu ada amil. Amil di sini yaitu orang yang mengurus zakat. Yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf di sini yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya belum teguh atau belum kuat.
Selanjutnya yaitu ada kirab. Maksudnya kirab di sini yaitu budak yang telah dijanjikan tuannya bahwa boleh menebus dirinya untuk merdeka. Yang keenam ada gorim. Gorim merupakan orang yang berhutang karena tidak dapat membayar hutang tersebut. Nah, yang ketujuh ada sabilah. Sabilah sendiri yaitu orang yang berperang di jalan Allah atau biasa yang kita sebut dengan berjihad. Nah, yang terakhir ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil sendiri merupakan orang yang dalam perjalanan yang halal. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.